Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum acara di peradilan agama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang kemudian telah lahir dan prakteknya sudah diterapkan di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana hukum acara peradilan agama itu. Baik. Tujuan perkuliahan ini sebelumnya agar kita memahami maksud dari hukum acara itu sendiri, khususnya acara peradilan agama, kemudian mengetahui beberapa sumber hukum dan juga kewenangan peradilan agama. Baik, kita lanjutkan teman-teman, bahwa kita perlu mengetahui bahwa hukum acara peradilan agama itu kalau secara definitif tidak berbeda dengan hukum acara di hukum acara yang lain, hukum acara pidana, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi subjeknya atau objeknya dalam hal ini adalah peradilan agama. Maka dapat kita pahami bahwa hukum acara peradilan agama adalah tata cara orang bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara pengadilan bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi baik hakim ataupun siapapun yang kemudian terlibat di peradilan agama. Nah, tata caranya diatur di mana? Di hukum acara. Jadi itu secara definitif pengertian dari hukum acara peradilan agama. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya teman-teman, bahwa kekuasaan kehakiman di peradilan agama memiliki 3 tingkatan. Pertama, pengadilan agama tingkat pertama. Nah, kalau tingkat pertama biasanya tempatnya atau kemudian lokasinya ada di kabupaten atau kota. Di kabupaten atau kota. Misalkan saya di Kalimantan Tengah, maka ada pengadilan agama. Salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah adalah Parang Pisau, kemudian Kabupaten Sukamara dan lainnya. Lalu kemudian pengadilan tinggi agama. Nah, kalau pengadilan agama tingkat pertama artinya yang menangani perkara tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama menangani tahap selanjutnya atau upaya hukum selanjutnya, yaitu tingkat banding. Lokasinya ada di ibu kota provinsi. Kalau di Kalimantan Tengah, domisili kita adalah di Palangkaraya. Lalu kemudian upaya hukum setelah banding ada kasasi. Kasasi kemana? Ke Mahkamah Agung, ya, tempatnya di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Jadi karena peradilan agama juga berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka ketika kasasi ada di Mahkamah Agung. Begitupun dengan PK atau peninjauan kembali. Nah, selanjutnya pengadilan agama berwenang atau mempunyai kompetensi absolut, ya disebut kewenangan itu, yang diamanatkan di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebelum mengetahui kewenangan ini, lalu siapa yang beracara di pengadilan agama? Dalam tanda kutip adalah orang-orang Islam. Tetapi ada suatu kondisi di mana orang non-Muslim harus beracara di pengadilan agama. Misalkan kata kuncinya adalah dia pernah berakad secara syariah. Misalkan dia pernah menikah sebelumnya beragama Islam, pernah menikah dengan akad Islam atau akad syariah di KUA misalkan, tetapi dalam perjalanannya dia keluar Islam, ingin bercerai dengan pasangannya misalkan, walaupun saat itu dia sudah beragama non Muslim atau bukan Islam lagi, tetap beracaranya di pengadilan agama. Itu yang perlu kita garis bawahi. Selanjutnya, nah ini ada beberapa sumber hukum acara peradilan agama. Ada hukum acara yang secara khusus tadi di Undang-Undang Nomor 26 tadi. Lalu kemudian ada di hukum acara perdata pada peradilan umum.
Kemudian kompilasi hukum Islam, ada kompilasi hukum syariah, perkara muamalah, ada kanun, ini khusus Nanggur Aceh Darussalam, doktrin atau ilmu pengetahuan. Ini dalam rangka kemudian hakim mengambil keputusan. Nah, pengaturan tentang peradilan agama secara khusus pernah pertama kali keluar nomor 7 tahun 89, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang telah saya sampaikan. Silahkan dijawab dan dikirim ke email pribadi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.